Halo semuanya, Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi kali ini balik lagi di podcast santai yang ngebahas soal isu-isu ekonomi yang pastinya santai dan mudah dicari. Hari ini kita udah kedatangan 4 narasumber yang pastinya cantik-cantik banget. Gimana kalau kita kenalan dulu nih guys satu persatu? Mulai dari yang ada di depan aku dulu kali ya guys. Halo guys, kenalin nama aku Erika. Pose with the fans. Hai, kenalin nama aku Nidia. Pose with the fans. Halo, nama aku Sasi. Hai, nama saya Fahmi Bestari. Oke, salam kenal semuanya. Hai. Oke guys, jadi hari ini kita bakal ngebahas isu yang lagi krusial banget, lagi rame banget, yaitu tentang cadangan devisa Indonesia. Oke, mungkin biar lebih jelas, aku bacain dulu datanya kali ya. Jadi, cadangan devisa di Indonesia itu turun dari sekitar 151,9 US dollar miliar di bulan Februari dan turun jadi 148,2 miliar di bulan Maret 2026. Kalau menurut tanggapan kakak narasumber gimana? Turunnya lumayan banget ya, sekitar 3 miliar dolar. Nah, tapi di sisi lain sebenarnya masih aman. Karena cadangan devisa kita masih sekitar 6 bulan impor. Jauh di atas standar internasional yang di-dua. Tapi penting juga untuk dicatat, ini bukan turun karena ekonomi kita yang buruk ya, karena ada faktor kebijakan juga. Nah, kira-kira kebijakannya tuh apa sih? Salah satunya itu karena Bank Indonesia intervensi untuk menjaga nilai tukar. Jadi BI itu jual dolar supaya rupiah itu nggak melemah dan terlalu jauh turunnya gitu. Selain itu juga ada faktor membayar utang ke luar negeri. Jadi devisa kepakai untuk kewajiban negara. Jadi kalau dianalogikan, cadangan devisa itu kayak tabungan negara. Nah, tabungan ini nih dipakai buat nolong kondisi ekonomi. Oh, jadi sebenarnya tuh dipakai buat hal yang penting gitu ya? Iya, kayaknya. Iya, bukan hilang sia-sia, tapi tetap aja kalau dipakai terus tanpa pemasukan kuat lama-lama bisa itu dikasih banget. Oke, sekarang mungkin kita bahas aja nih ya, kenapa sih sampai harus intervensi segala? Karena kondisi global saat ini lagi nggak stabil, ada tekanan dari luar seperti ketidakpastian ekonomi global, arus modal asing yang keluar, kemudian ada pelemahan mata uang di banyak negara. Nah, bahkan rupiah sempat mendekati 17.000 per dolar. Itu udah cukup bikin waspada banget. Nah, kalau rupiah terlalu lemah, dampaknya tuh besar banget bagi negara. Seperti harga impor jadi naik, udah itu juga inflasi bisa meningkat dan daya beli masyarakat itu jadi turun. Oh, jadi BI ini harus gerak cepat gitu ya? Ya benar, makanya cadangan devisa dipakai itu semacam tameng biar ekonomi tetap stabil. Kalau dilihat kalau dilihat dari sisi positifnya, ini masih good ya. Kenapa bisa dibilang good? Karena negara masih mampu menjaga stabilitas rupiah. Jadi cadangan devisa itu masih tinggi dan cukup untuk lebih dari 6 bulan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, artinya fondasi ekonomi kita tuh masih kuat untuk keberlangsungan di masa yang akan datang. Ini sesuai sih dari target pembangunan makro, yaitu stabilitas ekonomi, kemudian menjaga kepercayaan investor dan menghindari krisis. Jadi walaupun turun, tapi ini bagian dari strategi, bukan tanda untuk krisis lebih lanjut. Oh, jadi itu berarti dipakai untuk bertahan gitu ya? Betul, bahkan bisa dibilang ini bentuk sigap negara menghadapi tekanan global. Oke, karena tadi kita udah bahas sisi yang good-nya, jadi mungkin sekarang kita bahas soal sisi yang not too good ya. Jadi kayak sisi yang kurang enaknya gitu deh. Ya ini masuk kategori not too good. Kira-kira apa aja tuh? Beberapa hal, yang pertama itu cadangan devisa terus menurun dalam beberapa bulan. Yang kedua, biaya untuk
menjaga rupiah semakin besar. Yang ketiga, tergantungan pada intervensi meningkat. Kalau kondisi global nggak membaik, ini bisa jadi masalah untuk jangka panjang. Dan ini bisa mengganggu target pembangunan seperti stabilitas nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, dan investasi asing. Investor juga biasanya sensitif banget nih sama cadangan devisa, karena kalau turun biasanya muncul kekhawatiran. Jadi ini tuh bukan krisis gitu ya, tapi lebih kuat mungkin. Iya, lebih ke lampu kuning, belum merah, tapi nggak boleh diabaikan aja gitu. Kamu baca ya? Oke. Jadi kalau kita lihat secara santai ya, ini tuh kayak orang punya tabungan, terus dipakai buat bertahan hidup pas kondisi lagi susah gitu ya kayak ya. Nanti kan kalau masih ada pemasukan aman. Tapi kalau pengeluaran terus ya waspada. Nah, makanya penting juga pemerintah harus jaga ekspor, tarik investasi, dan stabilkan ekonomi domestik. Jadi nggak cuma pakai cadangan, tapi juga harus menambah cadangan. Oke, jadi mungkin sedikit aku simpulkan ya. Jadi cadangan devisa itu turun karena intervensi BI dan tekanan global. Selain itu, semuanya itu masih aman, tapi tetap perlu diwaspadai ya guys. Jadi dari sini tuh ada sisi goodnya, yaitu stabilitas ekonomi masih terjaga, dan sisi yang not goodnya itu tekanan global tinggi dan biaya stabilitasnya itu mahal. Jadi guys, intinya kita itu belum bahaya, tapi nggak boleh sampai juga dengan adanya masalah ini. Iya. Dan ini penting banget buat rencana pembangunan ke depannya. Oke, jadi mungkin segitu dulu aja ya guys podcast santai kita hari ini. Karena kalian semua udah dengar berita-berita yang pastinya menarik banget, stay tune buat next konten selanjutnya ya guys. Aku mau ucapin terima kasih dulu buat keempat narasumber yang udah hadir ke podcast santai kali ini. Tepuk tangan dulu dong semuanya. See you guys.